Perkenalkan, nama saya Brian Zinkoja Erenton dengan NPM 2551008 dari Sekolah UIB Universitas Internasional Batam. Pada presentasi ini akan dibahas pemisahan kekuasaan antara cabang legislatif dan eksekutif di Filipina. Berdasarkan Konstitusi Filipina tahun 1987, serta perbandingannya dengan pengaturan kekuasaan legislatif dan eksekutif di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fokus perbandingan ini diarahkan pada bagaimana hubungan pembagian kewenangan serta mekanisme pengawasan antara lembaga legislatif dan presiden diatur dalam sistem ketatanegaraan kedua negara. Di Filipina, pembagian kekuasaan antara legislatif dan eksekutif diatur secara tegas dan sistematis dalam Konstitusi Filipina tahun 1987. Kekuasaan legislatif diatur dalam pasal 6, sedangkan kekuasaan eksekutif diatur dalam pasal 7. Pengaturan ini menunjukkan adanya pemisahan fungsi yang jelas antara kedua cabang kekuasaan tersebut. Sementara itu di Indonesia pengaturan mengenai kekuasaan legislatif dan eksekutif tersebar dalam beberapa pasal UUD 1945. Kekuasaan legislatif terutama diatur dalam pasal 20 yang menegaskan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sedangkan kekuasaan eksekutif diatur dalam Pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Berdasarkan Pasal 6 Konstitusi Filipina tahun 1987, kekuasaan legislatif dipegang oleh Kongres Filipina yang terdiri atas dua kamar, yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kongres memiliki kewenangan utama dalam pembentukan undang-undang, penyusunan dan persetujuan anggaran negara, serta pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap presiden. Secara konstitusional, posisi Kongres di Filipina tergolong kuat karena lembaga ini menjadi faktor utama dalam fungsi legislasi dan memiliki peran signifikan dalam mengontrol jalannya pemerintahan eksekutif. Di Indonesia, kekuasaan legislatif diatur dalam pasal 20 UUD 1945 yang menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, namun perbedaan dengan Filipina, proses pembentukan undang-undang di Indonesia dilakukan bersama presiden. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi legislasi di Indonesia tidak sepenuhnya berdiri sendiri, melainkan dilaksanakan melalui kerjasama antara lembaga legislatif dan lembaga legislatif dan eksekutif sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan. Jika dibandingkan, kekuasaan legislatif di Filipina itu memiliki tingkat kemandirian yang lebih tinggi. Kongres dapat membahas dan menetapkan undang-undang secara internal, sementara presiden hanya terlibat pada tahap akhir melalui pemberian persetujuan atau penggunaan hak veto. Sebaliknya di Indonesia, presiden terlibat sejak awal dalam proses pembahasan rancangan undang-undang bersama DPR. Oleh karena itu, fungsi legislasi di Indonesia bersifat lebih kolaboratif dibandingkan dengan Filipina yang menekankan pemisahan peran secara lebih tegas. Kekuasaan eksekutif di Filipina diatur dalam Pasal 7 Konstitusi Filipina tahun 1987 yang menegaskan bahwa presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden memiliki kewenangan yang luas dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan undang-undang. Meskipun demikian, kekuasaan presiden tetap dibatasi oleh pengawasan Kongres, terutama dalam bidang penganggaran dan kebijakan nasional, sebagai bagian dari mekanisme checks and balance. Di Indonesia, kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 UUD 1945.
Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan negara. Namun, dalam menjalankan kewenangannya, Presiden tidak dapat bertindak secara sepihak karena harus bekerja sama dengan DPR, khususnya dalam pembentukan undang-undang dan persetujuan anggaran negara. Dalam konteks pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif, Filipina mengatur mekanisme impeachment dalam pasal 11 Konstitusi Filipina tahun 1987. Melalui ketentuan ini, Kongres memiliki kewenangan untuk melakukan pemaksulan terhadap presiden sebagai bentuk pertanggungjawaban konstitusional. Di Indonesia, mekanisme pemaksulan presiden diatur dalam pasal 7A dan pasal 7B UUD 1945. DPR dapat menyusulkan pemaksulan presiden apabila terbukti melanggar hukum atau konstitusi. Namun, proses ini melibatkan tahapan yang lebih kompleks dan berlapis. Di Filipina, prinsip checks and balance antara legislatif dan eksekutif tercermin dari hubungan antara pasal 6 dan pasal 7, di mana Kongres menjalankan fungsi pengawasan terhadap presiden. Sementara presiden memiliki hak veto terhadap undang-undang yang dibentuk Kongres. Di Indonesia, prinsip checks and balance diwujudkan melalui hubungan kerja sama dan saling ketergantungan antara DPR dan presiden, terutama dalam fungsi legislasi dan pengambilan keputusan strategis negara. Sebagai kesimpulan, baik Filipina maupun Indonesia, mereka sama-sama menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif dalam sistem presidensial. Filipina mengatur pemisahan tersebut secara lebih tegas. Pasal 6 dan pasal 7 Konstitusi 1987, sedangkan Indonesia menekankan hubungan yang lebih kolaboratif antara legislatif dan eksekutif melalui pasal 20 dan pasal 4 ayat 1 UUD 1945. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun kedua negara sama-sama menganut sistem presidensial, penerapan prinsip checks and balance memiliki karakter dan pendekatan yang berbeda. Sekian dari presentasi saya, maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.